Duka bercampur kenangan terus menggelayut sepeninggalan Vidi Aldiano. Tentu saja duka kehilangan paling dalam dirasakan istri tercinta, Sheila Dara Aisyah, yang terekam kamera tetapannya terlihat kosong dan hilang fokus ketika seluruh kerabat dan sahabat memberi ucapan bela sungkawa. Seorang kakek yang melihat Sheila tampak berkubang dalam duka sempat menghibur sang cucu dengan membuka maskernya. Reaksi Sheila pun datar hingga video itu viral. Selain Sheila, kedua orang tua Vidi yang kehilangan anaknya kembali mendatangi pusara. Ibunda tercinta, Besbarini, orang yang selalu setia menemani Vidi, dari mulai berobat pertama kali hingga divonis mengidap kanker ginjal dan di penghujung hayatnya, Ibunda masih selalu setia menemani Vidi ke sebuah tempat pengobatan alternatif. Kasih sayang seorang ibu tak lekang oleh waktu. Ya, alhamdulillah saya punya menantu baik sekali dan adik-adik Vidi yang sangat luar biasa yang selalu mereka juga mendampingi Sheila bersama istri-istri mereka dan Vidi pergi dengan sangat-sangat tenang. Luka yang diam seribu bahasa. Kenangan tak hanya membekas pada Besbarini, tapi juga sang ayah, Harry Kiss, yang merasa kehilangan momen, terutama acara putranya yang selalu ia tunggu setiap hari Sabtu. Kini kebiasaan itu hilang bersama perginya sang putra ke pangkuan sang pencipta. Kan setiap Sabtu saya selalu nungguin jam 10 tuh ada hiburan Pothap. Ya ternyata hari Sabtu kemarin ya agak ini juga gitu loh. Makanya setiap hari Sabtu yang tadinya kita mau happy gak jadi ya. Alhamdulillah tenang dan kami semua sudah kumpul. Setelah kami kumpul semuanya, Vidi berangkat pada yang lebih. Sosok anak yang betul-betul yang bisa membuat kita sebagai orang tuanya, alhamdulillah saya sangat bersyukur. Bila memang kau tak bisa bersama. Di balik tubuhnya yang rapuh digerogoti kanker ginjal, Vidi adalah sosok yang bisa bergaul dengan siapa saja, tak peduli usia bahkan profesi. Meski jasadnya sudah tak ada, namun kepergian Vidi masih menyisakan duka bagi para sahabat dekat. Bahkan kemarin, para sahabat dekat seperti Yura Yunita, Mahalini, Alia Masaid kembali berziarah ke pusara Vidi. Kenangan itu masih membekas dan sulit dilupakan. Bahkan sesama penderita kanker lainnya seperti musisi Ari Lasso pun ikut kehilangan atas berpulangnya sang duta persahabatan selebriti. Ari mengenang saat berjuang bersama melawan kanker tahun 2021 sampai 2022. Keduanya saling menguatkan. Dan ku tutup. Kita sangat percaya bahwa Vidi adalah orang yang sangat baik, mungkin karena kebaikan yang sudah dia lakukan di dunia ini. Karena kan kita juga punya grup ya. Alhamdulillah juga ada grup itu, jadi kayak kalau kangen bisa baca ulang chatnya. Hal yang paling aku seselin tuh aku nggak sempet balesin chatnya dia di masa dia lagi sakit-sakitnya, jadi masih bilang congratulations dan segala macam di saat dia keadaan kayak gitu. Vidi bukan hanya duta lokal, persahabatannya juga sampai ke internasional. Salah satu personil band masyhur Maroon 5, PJ Morton, boyband NCT, hingga XTO ikut berduka sekaligus mengunggah kenangan bersama Vidi. Dan yang tak kalah menyayat hati adalah ketika NZ Story-nya mengunggah momen-momen bahagia bersama Vidi, serta membagikan tangkapan layar percakapannya dengan Vidi, dari mulai direspon hingga sama sekali tak direspon. Bahkan dalam chat tersebut, Vidi mengungkap sudah lelah dengan penyakit yang diidapnya. Selain itu, duet maut antara Deddy Corbuzier dan Vidi Aldiano di siniar Pothap mampu mengubah image Vidi dari sosok penyanyi total menjadi podcaster dan juga pelawak. Bahkan hampir seluruh Gen Z lebih mengetahui jika Vidi adalah sosok komedian dan juga podcaster ketimbang penyanyi masyhur. Meski Vidi memilih fokus untuk pengobatan, tapi Deddy masih terus memantau kesehatan Vidi lewat sebuah whoop band antara mereka berdua. Deddy juga pasang badan ketika sahabat karibnya itu diprediksi wafat oleh peramal hingga ia mengultimatum dan siap mengejar peramal tersebut hingga ke liang kubur. Jadi semua orang tahu dia orang baik, yang doain dia, yang
Ya dalam keadaan apapun kan dia juga berusaha untuk orang tahu dia orang baik. Semua orang bersaksi kalau dia orang baik. JK Deddy Corbuzier auto emosi menanggapi peramal yang memprediksi kematian sahabatnya. Warganet juga tersulut emosi melihat kelakuan sederet selebriti yang memanfaatkan momen meninggalnya Vidi untuk bersuah foto hingga ngevlog. Meski niatnya ingin mengenang kepergian Vidi di pemakamannya, justru malah minim empati. Ada pemandangan di mana para selebgram seperti Fadil Jaidi, Kiano, dan lain-lain terlihat berpose bersama di makam almarhum. Ya, di balik antusiasme uluran doa para pelayat ke rumah duka hingga pemakaman, warganet juga menyoroti langkah komedian Sule yang diam-diam membuat konten saat melayat ke rumah duka. Aktivitas Sule itu sempat ditatap sinis oleh sahabat almarhum lainnya, Afgan Syahreza. Video itu pun viral hingga menuai reaksi dari netizen. Tak ayal, warganet pun langsung menuding ayah Rizky Febian ini nir empati hingga mencari cuan di balik duka. Tak ingin hujatan warganet semakin liar, Sule pun langsung hapus kontennya hingga menopis jika dirinya mencari cuan dari konten yang dibagikannya. Lantas bagaimana reaksi Rizky Febian? Benarkah putra sulung Sule ini juga menyesalkan langkah sang ayah? Ya kita mah terima aja, kalau terima masukan, kalau memang salah ya minta maaf. Saya tidak ada indikasi apapun. Tentu saja, sikap ini kontras dengan beberapa sahabat almarhum seperti Bunga Citra Lestari, Prilly Latukonsina, hingga Afgan yang memilih pulang bergegas setelah prosesi pemakaman usai. Bahkan untuk sekedar memberi testimoni saja, mereka tak sanggup karena masih diliputi duka atas berpulangnya sang sahabat. Pokoknya aja kaungnya. Ya teman-teman Vidi ya. Terima kasih. Sementara langkah mertuanya ngevlog kontroversial di kalangan netizen, Mahal ini justru memilih mengenang sosok almarhum lewat penggalan syair yang pernah ditulis dan dinyanyikannya. Lini, demikian istri Rizky Febian ini karib disapa, bahkan kemarin mengaku menyesal tak sempat membalas pesan terakhir almarhum. Pribadi sih waktu umroh ya, benar-benar dikasih kesempatan buat ketemu di masa aku sama teman-teman, ketemu Vidi yang sangat indah gitu, karena waktu itu kan pertama kali umroh juga. Itu sih yang selalu aku ingat, dikasih benar-benar kenangan yang benar-benar intens setiap hari. Kita curhat semuanya. Baru setahun pacaran, Ariel Tatum dan Dava Wardana dikabarkan putus. Foto-foto mesra keduanya mendadak hilang dari akun media sosial masing-masing. Netizen mulai berspekulasi hubungan asmara Ariel dan Dava telah berakhir. Padahal sebelumnya keduanya kerap membagikan momen romantis. Unggahan Dava terakhir saat momen ulang tahun ke-29 Ariel Tatum 8 November lalu, di mana putra artis senior Marini Zumarnis itu menunjukkan sisi romantisnya sebagai kekasih Ariel. Zaman sekarang tuh diskusi itu penting ya, jadi kita ingin mencari jawaban yang terbaik untuk satu sama lain sih. Pastinya kalau buat aku sendiri, aku tidak ingin ada paksaan apapun. Tak sedikit netizen yang menyayangkan putusnya hubungan Ariel dan Dava dan menanyakan alasan hubungan mereka kandas. Apalagi hubungan Dava dan Ariel sudah mendapat lampu hijau dari Marini Zumarnis. Dava tuh lebih kayak acara ulang tahun, beliin bunga, terus juga ya pokoknya dia lebih romantis sih dari bapaknya. Mar ini jodohin dong, gini oh kenalin dong, ini itu biasa lah. Tapi kalau saya kan selalu bilang ya mudah-mudahan selalu ibu ya berdoa dapat yang terbaik untuk urusan dunia akhirat. Netizen pun semakin liar menebak-nebak kandasnya hubungan Ariel dan Dava. Benarkah isu free child yang sempat dianut Ariel kembali mencuat dan jadi penyebab putusnya hubungan mereka? Gimana kalau pasangan kamu memutuskan untuk child free? Aku gak apa-apa juga. Karena aku juga kemungkinan besar tim child free. Oh gitu?
Karena untuk saat ini menurut aku belum ada alasan yang pas dan juga situasi kondisi hidup aku dan diri aku nggak ideal aja untuk aku punya anak. Dulu tuh pengen punya anak muda, pengen punya anak banyak gitu. Terus ternyata semakin kesini semakin aku kayak mendalami diri aku sendiri, banyak hal-hal yang ternyata aku ngerasa ternyata banyak yang pengen aku perbaiki lagi untuk kedepannya. Kalau untuk sekarang sih fokus aku masih pengen bekerja ya, pengen membangun karir, pengen menjalankan umur ini dengan bekerja dan berdampak sebaik mungkin untuk diri aku sendiri dan sekeliling aku gitu sih. Jadi untuk sekarang masih ingin tekun untuk membangun masa depan. Tak semua perpisahan dalam rumah tangga berakhir mengecewakan, begitu juga dengan silaturahminya dan tak semua mantan pasangan bisa sinergi melakukan keduanya. Lihat saja mantan pasangan Desta Mahendra dan Natasha Rizky, keduanya masih menjaga tali silaturahmi meski sudah bercerai 3 tahun lalu. Bahkan sampai detik ini, tak sedikit dari warga Plus 62 yang berharap keduanya bisa CLBK kembali rujuk. Lantas benarkah Botuna alias bocah tua nakal alias Desta gagal move on dari sosok mantan istrinya, Acha? Tapi kan gue masih sama Caca masih ya, hubungan gue kan sangat baik sekali sama Caca. Hitungannya gini lah, Caca aja tuh misalnya ada apa-apa gitu pasti selalu masih ke gue, masih orang pertama yang belain dia gitu sampai sekarang. Dia ada kesusahan apa pasti gue akan yang pertama maju. Kecuali kalau dia sudah menikah lagi, misalnya ya kita nggak tahu lah yang ke depan kayak gimana. Misalnya dia menikah ya udah, berarti kan gue emang udah. Cuma saat ini dia adalah nggak ada, mungkin dia mantan istri tapi dia bukan nggak pernah jadi mantan ibunya anak-anak gue. Betul. Sampai kapanpun. Lagi-lagi Botuna viral dan mencuri perhatian publik. Gara-gara belak-belakan mengungkapkan isi hati untuk sang mantan istrinya, Acha. Tanpa ragu dan malu, Desta yang dikenal playboy lantaran sering dikelilingi cewek-cewek cantik justru mengakui jika nama Acha masih terkunci di relung hatinya. Kalau dibilang saya, gue masih akan selalu menyayangi dia. Karena dia adalah ibunya anak-anak gue, betul. Sampai kapanpun juga. Mau gimana pun juga nanti dia, ya tadi tuh kita nggak pernah tahu ke depannya seperti apa. Cuma ya kalau misalnya sampai sementara ini gue masih sama dia masih ini bang. Semuanya lah. Dia curhat ke gue apa segala macam, gue akan selalu mencoba untuk bantu berikan dia solusi. Bukan tanpa sebab jika bapak 3 anak ini masih sayang dan menjaga hubungan baik dengan Acha. Kehadiran trio strong Megumi, Miska, dan Miguel penyebab semuanya menjadi harmonis. Gue nggak tahu lah ya, kita nggak tahu, sekali lagi gue nggak bisa meramal masa depan gue kayak apa. Tapi saat ini gue rasa anak-anak gue adalah saat ini yang jadi pikiran gue nomor 1 adalah anak-anak. Ketidakegoisan Desta dan Acha sebagai orang tua yang bercerai menjadi dasar ketiga anaknya seakan tak menyadari bahwa ibu bapaknya sudah putus hubungan sebagai suami istri hingga menyayangi Acha dalam diam bagi Desta adalah pilihan tepat. Tapi sampai kapanpun gue sayang sama dia nggak pernah. Dia mau kayak gimana pun juga gue akan tetap menyayangi dia. Tapi saat ini gue masih berpikir, nih dalam mindset gue sekarang, gue sih tidak akan memberikan ibu baru untuk anakku. Karena gini, nggak tahu ya, berasa kayak aneh aja kali ya anak. Karena gue mikirin perasaan anak gue, kecemasan gue sendiri. Bayangan lu kan. Kayak gue nggak rela aja, gitu loh. Nggak rela orang luar, gitu ya. Maksudnya walaupun gue, taruhlah gue cinta banget sama anak, tapi gue tetap nggak bisa. Jadi
Jadi yakin nih Desta nggak mau kasih ibu baru. Tapi pertanyaannya, ini demi anak atau masih cinta nih sama Caca? Kelihatannya sih beda tipis ya pemirsa. Tapi memang yang namanya ibu itu mau sampai kapanpun tidak akan terganti perannya. Ada mantan istri tapi nggak ada mantan ibu. Tapi mantan istri masih bisa kok jadi istri lagi, ya kan pemirsa? Cuma satu syaratnya, rujuk, ya nggak sih? Udahlah, nggak usah ditahan-tahan Desta kalau memang masih ada rasa buat Caca. Nggak apa-apa kok, nggak move on. Anak-anak juga pastinya makin bahagia. Jadi gimana? All in nggak nih Desta? Alright pemirsa, selamat pagi. Bersama dengan saya James Purba, pagi ini kita akan nge-spill cerita selebriti yang paling update, paling viral, paling hot hanya di obrolan seputar selebriti. Next pemirsa, ada kabar dari Ayu Ting Ting yang gak kapok kena nyinyir. Loh, emangnya Ayu ngapain lagi? Jawabannya sesaat lagi ya, jadi jangan kemana-mana. Tetap di obrolan seputar selebriti. Sempat sakit hati karena disebut mesin ATM keluarga, Ayu Ting Ting justru menunjukkan sebaliknya. Ya, pedangdut asal Depok ini makin pamer kebahagiaan bersama keluarganya. Malahan meski sibuk stripping di bulan Ramadan, Ayu tetap menyempatkan diri berburu keperluan bayi untuk calon keponakannya yang diperkirakan akan lahir bulan April mendatang. Tak tanggung-tanggung, Ayu memborong stroller keluaran terbaru yang harganya sangat fantastis. Toko perlengkapan bayi di mana kita pengen beli peralatan bayi buat si dede bayi calon ponakan baru, amin ya Allah, bismillah. Yang ringan ya, kalau kita kemana-mana tinggal lipat jeret masuk mobil, masuk Salah pesawat. satu, oh boleh, kalau misalnya salah satu yang paling best seller kita nih yang ini Kak, yang Koni. Karena lipatannya memang gampang. Cowok lagi pas. Iya. Karena lipatnya auto fold. Jadi kalau misalnya kakak carinya traveling, cabin size ini lipatannya langsung full. Kan ini kebetulan Bilkis juga lagi suka Harry Potter. Jadi udah ya deh Harry Potter aja. Juga cowok kan. Cowok juga kan Harry Potter, dan ini enak banget udah gitu otomatis gitu. Jadi kita nggak perlu yang namanya capek-capek. Kalau udah buru-buru di airport apa nggak perlu lagi yang nyangkutin, nyantel apa. Berhasil menemukan stroller mewah untuk calon keponakannya berjenis kelamin laki-laki, Ayu melanjutkan langkahnya untuk membeli baby box. Bukan sembarang baby box, harganya disebut-sebut sama fantastisnya dengan stroller yang sebelumnya dibeli karena tempat tidur baby tersebut bisa digerakkan hanya dengan koneksi Bluetooth. Jadi bukan cuma nasi doang di box, jadi baby juga ada yang di box. Baby box. Ini kata si cicinya bagus, ini bisa disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Dapat kado dari kakak ya kan, dibelanjain, alhamdulillah, rezeki lah namanya, masa kita nolak. Makanya punya saudara tuh pada baik-baik. Iya, dari dulu dia apapun yang adanya minta pasti dibeliin. Puas belanja perlengkapan bayi, Ayu pun sempat kaget lantaran total belanjaannya mencapai ratusan juta. Lantas dengan kebaikannya itu, tak khawatirkah Ayu adiknya dihujat lagi karena dianggap numpang hidup dari hasil kerja keras sang kakak? Berapa Mbak? Saya ambil kartu saya dulu ya. Kartu apa ya? 65 juta. Pingsan. Berapa cek? Bohong, padahal dia punya uang segitu loh. Cuma emang mikir aja, bukan juga emang harus banyak yang dipersiapin juga kan gitu. Terutama kan kalau orang hamil kan kita masih sering-sering bikin dia happy kan. Baju baru, alhamdulillah. Sementara itu, jika Ayu Ting Ting antusias belanja perlengkapan baby untuk calon keponakan barunya, Fahmi Bo dan Nita istrinya justru antusias belanja baju lebaran di sebuah butik kawasan Bekasi. Keduanya nampak asyik memilih-milih baju yang cocok untuk dipakai di hari lebaran Idul Fitri nanti. Assalamualaikum pemirsa. Sekarang saya ada di butik toko baju. Biasa mau beli baju lebaran buat keluarga, buat istri, buat cucu, ya pokoknya mau lihat-lihat dulu nih baju lebaran. Sekarang lebaran aku sama ibu beda ya.
Dulu kan kita sendiri lebaran. Nah sekarang alhamdulillah udah sama-sama lagi, seneng. Jadi pengen diinin aja, pengen bener-bener dispesialin. Ya, lebaran kali ini memang sangat berbeda bagi Fahmi dan Nita. Selain bisa kembali merayakan lebaran sebagai suami istri, keduanya juga akan berlebaran di rumah baru yang dikontrak oleh Raffi Ahmad. Dan yang paling penting, kondisi kesehatan Fahmi semakin membaik. Bahkan bisa mengajak Nita istrinya belanja baju lebaran, walaupun harus digotong oleh 4 orang untuk sampai ke butik. Ya alhamdulillah tadi dibantu sama abang-abang sini, kursi roda diangkat akunya diangkat gitu. Dulu aku nggak pernah ikut, nggak kuat jalan ya, nggak kuat diri. Jadi kalau misalkan nganter beli baju ya udah aku di mobil aja. Ini baru aja nih, baru kali ini nih. Karena kan pakai kursi roda. Setelah cukup lama memilih baju yang cocok, akhirnya Nita menemukan baju yang pas dan serasi untuk ia gunakan bersama Fahmi di hari kemenangan nanti. Fahmi pun mengaku tak sabar menanti hari lebaran tiba karena kangen menyantap hidangan khas hari raya buatan sang istri. Oh iya. Ini muat nggak? Muat lah itu. Muat. Ih, bagus nggak? Bagus. Nah, ayo udah ada, tinggal sayanya deh cari yang biru. Nih, cocok nggak? Oh iya. Birunya. Cocok nih. Nih kita sepasang. Nih, oh ini hari pertama. Ini udah cakep ini ya. Muat nggak? Kalau 3 muat. Muat. Ini dapat juga yang coklat nih pemirsa nih. Wah, kucing. Keren. Ya, buat mantu kesayangan. Emang mantunya cuma baru satu mantunya, jadi mantu kesayangan. Jadi dong lebaran. Jadi lebaran. Alhamdulillah. Emang lewat ya? Lewat lah insya Allah. Lebaran tahun ini insya Allah bisa bareng-bareng lebaran sama keluarga. Beda sama lebaran 5 tahun yang lalu. Iya, alhamdulillah. Lebaran tahun ini insya Allah bikin sayur ketupat buatan ibu yang paling aku seneng. Setiap tahun, setiap bulan suci Ramadan, Inul Daratista rasanya tak pernah absen menggelar acara buka puasa bersama. Tahun ini pun tak kalah meriah. Acara bukberan digelar Inul turut dihadiri sederet teman sesama selebriti seperti Karen Delano, Vega Darwanti, Alfi Sukaesi. Menariknya, tak hanya menu berbuka yang super duper nikmat, Inul juga memanjakan para tamu dengan hampers mewah sebagai buah tangan. Aku bikin bukber, tapi bukber keluarga besar kita aja gitu. Kebetulan kan aku juga udah menjadi bagian dari MNC TV Group. Jadi setiap tahun aku pengennya ya silaturahmi, menyambung silaturahim di bagnya. Ini apa isinya? Isinya enak banget ini. Iya, kue. Ada nastar, ada cookies. Ada berapa sih undangan yang udah undang gitu? Ada 150-an lah. Beres menyantap menu berbuka puasa, Inul pun mengajak semua tamu yang hadir termasuk Alfi Sukaesi untuk membuat konten Ramadan di media sosial. Hal ini jadi pengalaman manis untuk Inul lantaran baru pertama kali Alfi Sukaesi ikut berbuka puasa di rumahnya. Pertama kali dari zaman dulu baru sekarang ya artinya pokoknya ini apa alhamdulillah deh bisa kesini gitu. Masya Allah. Makanya padahal siapannya udah siang-siangan ya, tapi aduh Macet Umi di mana-mana. macetannya luar dan hujan di Cawang, hujan meluluan. Makan, bukber, ngobrol-ngobrol, terus bikin TikTok. Kebetulan ada Umi, dimanfaatin juga tuh si Madam Dangdut.
Ya alhamdulillah lancar. Namun di tengah kebahagiaannya, Inul ternyata sempat khawatir acara bukber di rumahnya batal digelar lantaran cuaca yang kurang mendukung. Terus pagi aku khawatir. Ya Allah, udah nggak kebayang tadi itu kok hujannya deres. Sampai aku pakai apa namanya, yang putih-putih itu apa namanya, tenda ya. Aku sampai bikin tenda supaya semuanya bisa nggak kehujanan gitu. Ya udah alhamdulillah. Semoga selalu unik dan semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu bayinya pokoknya nanti kalau sudah lahir sehat dan sama Selina. Itulah momen ulang tahun Alia Mas Said yang ke-23 tahun lalu. Saat itu, Al pasti tak menyangka kehadiran Vidi Aldiano akan menjadi salah satu kenangan terakhir dalam hidupnya. Tahun ini, Al pun kembali merayakan pertambahan usianya yang ke-24, namun dengan suasana yang berbeda. Ya, istri Thorik Halilintar ini tak kuasa menahan air mata lantaran sang sahabat tercinta berpulang tepat 1 hari sebelum hari ulang tahunnya. Namun istri Thorik Halilintar itu yakin Vidi ikut bahagia melihat mereka berkumpul. Apalagi sebelum berpulang, Vidi memang sempat meminta mereka kumpul bersama di hari ulang tahun Al. Ya harusnya hari Minggu tuh kemarin sebelum aku ulang tahun tuh ngumpul. Oh iya benar-benar. Rencananya sebelum berpuasa ulang tahun aku, tapi Qadarullah berkata lain. Tapi nggak apa-apa, indah semua juga kemarin kita berkumpul bersama, itu masih keinginan Vidi juga untuk guyup bersama teman-temannya. Tak hanya berencana kumpul bersama di hari ulang tahun Al, Vidi ternyata sempat menyampaikan keinginannya untuk berangkat haji bersama para sahabat. Sayang, keinginan itu hanya akan menjadi kenangan. Rencananya emang kita tuh pengen juga ternyata haji bareng ya. Iya. Vidi udah bisa haji berkali-kali. Iya, kayaknya dia udah atas sana kayaknya udah duluan. Jadi kita juga sebagai sahabatnya senang banget sih gitu, udah ada momen tersendiri. Dan aku yakin Vidi juga ngasih momen-momen itu ke semua sahabat-sahabat yang lainnya. Dia kayak sudah mempersiapkan memori untuk satu-satu sahabatnya, temannya, kerabatnya, semua dia mempersiapkan itu sih. Bocil paling menggemaskan saat ini jatuh pada Aminah Hana Nur Atta. Bakat yang ditampilkan berbeda, bukan nyanyi ataupun seni peran. Putri sulung Atta Halilintar dan juga Aurel Hermansyah baru saja perform dance untuk pertama kalinya di sebuah mall di Jakarta. Meski tampil duet bareng coach dancernya, tanpa ragu ataupun malu, tingkah energik Aminah dengan gaya centil, lincah, khas anak-anak kerap bikin netizen berdecak gemas. Sekalipun tampil berhadapan di depan banyak orang yang tak dikenalnya, malah bikin penonton bersorak-sorai. Bahkan sebelum tampil, bocah 4 tahun ini minta doa restu sama papa dan mamanya. Mama doain aku ya, biar aku bagus performnya. Tak sia-sia menghabiskan waktu mainnya untuk berlatih, tiap sentuhan dan gerakan bocah 4 tahun ini selalu saja terlihat penuh semangat dan percaya diri. Auto bikin papa dan mama Nur bangga ya. Aduh, lucu banget sih kakak Aminah. Kakak bisa pintar kayak gitu, gimana caranya? Seneng banget, Aminah happy banget. Aminah Happy banget, excited. Happy banget, excited. Karena banyak yang nonton. Jadi banyak yang nonton. Dia seneng. Kita masukin dia les karena memang dia mintanya les dance, jadi kita Iya, dia ikutin. sukanya dance. Soalnya kita ikutin apa yang kakaknya mau. Bang bang bang. Banyak yang bilang jika Aminah bakal menjadi pengganti sang diva Krisdayanti. Lantas, apa kata Krisdayanti jika cucu pertamanya akan jadi penerus tahta perdivaan Indonesia jalur dancer profesional? Stylenya, waduh, cantik sekali nih. Aminah yang suka. Oh, Gemi yang styling, tapi Aminah minta ya. Nyanyi ya, lebih pinter, lebih hebat lagi nanti ya. Wih, Aminah keren banget.
ini sih cucu Gemi banget, energiknya nempel banget dari Krisdayanti. Ya kan pemirsa, siap-siap punya saingan cucu sendiri di atas panggung nanti. Mama Nur sama Papa Pata juga salut dan bangga sama Amina yang pede dan talentanya nggak perlu diragukan lagi. Aku sih yakin banget ya pemirsa, kalau terus berlatih, next bakal jadi bintangnya dancer. Well, good luck ya Amina. Oke pemirsa, jangan kemana-mana karena obrolan seputar selebriti bakal balik lagi setelah yang satu ini. Stay tuned. Pemirsa GTV, masih akan ada kabar yang hot dari selebriti kenamaan Indonesia pastinya. Jadi terus saksikan obrolan seputar selebriti Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di GTV. Sekarang waktunya untuk saya James Purba pamit. Jangan lupa bahagia pemirsa dan selalu sehat ya. Have a good day. Bye-bye.